Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Refwasya, NIM 2018-199 dari kelas AIK Informatika H. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori masuknya Islam ke Nusantara, penyebaran Islam di Nusantara, dan bagaimana corak budaya Islam di Nusantara. Oke, yang pertama, teori masuknya Islam ke Nusantara. Di sini ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda. Ia mengemukakan bahwa teori ini berasal dari Gujarat, India, yang dibawa para pedagang ke Nusantara. Yang kedua, terdapat teori Mekah. Teori Mekah ini dicetuskan oleh Hamka. Ia menolak gagasan bahwa Islam itu berasal dari Gujarat. Ia mengemukakan bahwa Islam itu berasal dari Mekah yang datang ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Hal ini ia buktikan dengan persamaan budaya, yaitu persamaan mazhab Syafi'i yang digunakan di Indonesia dan di Mekah. Lalu yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Ia mengemukakan bahwa Islam itu bukan dari Mekah, tetapi dari Persia yang singgah di Gujarat, lalu bermigrasi ke Nusantara. Lalu selanjutnya ada teori penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebaran melalui para pedagang. Di sini para pedagang akan menghuni pesisir-pesisir pantai di bibir-bibir pantai. Lalu ia juga akan menunggu musim yang tepat untuk berlayar kembali, sehingga ia pasti akan bercampur dengan penduduk sekitar, dan peluang ini dimanfaatkan para pedagang tersebut untuk menyebarkan ajaran Islam ke penduduk setempat. Yang kedua yaitu penyebaran Islam melalui bandar-bandar, di mana ini sangat berpengaruh, di mana bandar ini akan menyebarkan agama Islam dari satu penjual ke penjual yang lainnya, sehingga dapat memperluas Islam secara mudah. Yang ketiga ada melalui perkawinan. Di sini apabila seseorang ingin menikah dengan saudagar Islam, maka akan diislamkan terlebih dahulu. Lalu ada penyebaran melalui para wali dan ulama. Di sini penyebaran Islam dilakukan dengan cara berdakwah, yaitu menyebarkan agama Islam memberi secara verbal dan nasihat-nasihat. Di sini contohnya itu seperti Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan para ulama-ulama yang berada di luar Jawa. Selanjutnya ada penyebaran melalui pondok pesantren. Pondok pesantren di sini suatu pendidikan keagamaan yang akan memberi pengetahuan secara luas tentang Islam kepada santri-santrinya. Dalam pondok pesantren sendiri memiliki 5 elemen, yakni yang pertama ada pondok, masjid, kiai, santri, dan pengkajian kitab-kitab klasik. Lalu selanjutnya ada penyebaran melalui tasawuf, penyebaran melalui kekuasaan politik, dan penyebaran melalui budaya. Untuk budaya ini digunakan akulturasi dengan budaya Nusantara zaman dahulu, seperti tokoh pewayangan yang dulu merupakan tokoh-tokoh dari Hindu dirubah menjadi tokoh-tokoh dari Islam, sehingga masuknya ajaran Islam tidak memaksa dan secara tidak sadar sudah merasuk ke jiwa para penduduk Nusantara. Lalu selanjutnya ada budaya dan corak Islam di Indonesia. Budaya dan corak Islam di Indonesia itu sangat beragam sekali. Hal ini dibuktikan dari banyaknya organisasi-organisasi yang terdapat di Nusantara, seperti contohnya adalah Muhammadiyah, NU, LDII, Wahidiyah, dan lain-lain. Maka dalam hal ini kita juga harus menyikapi dan menghargai segala perbedaan dari budaya Islam di Nusantara ini.
Ya, sekian, terima kasih dari saya, Fadila Revasya, dari kelas AIK Informatika H. Apabila ada salah kata ataupun kurang dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.